Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ke 1083. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa as-sahar. Rawi Ibnu Majah bi sanadin hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya sekedar lapar saja, dan berapa banyak orang yang sholat malam tapi tidak mendapat apa-apa dari sholat malamnya kecuali begadang saja, tuas melek kalau sholat malamnya, kalau puasanya tuas lapar. Ini karena apa? Dasar pertama dari keniatan, kemudian dari pelaksanaan yang keliru yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya adalah ketika berpuasa kemudian berkata-kata yang kotor, kemudian tidak meninggalkan yang apa Allah haramkan baginya, maka puasanya seperti hanya sekadar menahan lapar saja, tidak mendapatkan pahala dari Allah dan Allah tidak memerlukan puasanya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam beribadah kita harus berhati-hati dan juga banyak berdoa kepada Allah, karena sering sekali ada riwayat hadis yang menyebutkan tentang sia-sianya ibadah seseorang. Bahkan pernah disebutkan seseorang sholat selama 60 tahun tidak satu pun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa malang dan menderitanya orang tersebut, wal'iyadzubillah. Dan kita berlindung kepada Allah dari perkara sepanjang itu. Anda bisa membayangkan 60 tahun sholat tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sholatnya, karena tidak mencocoki sholatnya Nabi SAW. Sholat sakarepe dhewe, bahkan yang lebih fatal lagi kalau sholatnya ada unsur asyirkul asghar. Sholatnya ada dosa syirik kecil yaitu ar-riya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari sini kita belajar dari ayat yang sering kita baca, yang sering antum baca dalam surah Al-Baqarah itu, teladan yang baik dari Nabi kita atau dari Abu Tauhid, Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika setelah melaksanakan tugas perintah dari Allah, beliau selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, terimalah amal kami, ini sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Padahal yang memerintahkan Allah untuk membangun Ka'bah itu, yang diperintah adalah nabinya. Itu pun Nabi Ibrahim setelah atau setiap meletakkan pondasi-pondasi Ka'bah itu, satu pondasi diletakkan, dalam tafsirnya beliau sallallahu alaihi wasallam atau Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hendaknya kita semacam itu. Laqad kana lakum fi Ibrahima uswah hasanah. Juga terdapat uswah hasanah, pelajar teladan yang baik dari Nabi Ibrahim untuk kita semuanya. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Ini juga melatih kita agar tidak jumawa, merasa terlalu pede dalam beramal seolah-olah amal kita pasti diterima sama Allah Ta'ala. Enggak ada yang memastikan. Kita harus punya khauf wa roja, harus imbang antara takut ditolak tapi sisi lain juga punya harapan besar untuk diterima. Harus di antara itu. Ahlussunnah wal jamaah itu tidak merasa hebat sendiri, memastikan pasti amal yang diterima, enggak. Tapi juga tidak boleh pesimis, wah amalku pasti ditolak, enggak boleh juga. Di tengah-tengahnya antara khauf wa roja, antara takut dan harap. Ini adalah yang dijelaskan oleh ulama kita Ahlussunnah wal jamaah. Oleh karenanya senantiasa takut kepada Allah akan apa? Akan ditolaknya amal kita, dan juga senantiasa berharap kepada Allah agar
amal kita diterima dengan banyak berdoa. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bukankah banyak dalam hadis, justru hadis yang sahih, orang yang amalnya amal tingkat mentereng dalam Islam ya, amal-amal tinggi, yaitu berupa jihad, kemudian ahli ilmu, menguasai ilmu, ulama, bahkan dermawan, ahli sedekah, namun ujung-ujungnya juga dilemparkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena niat yang salah. Karena niat yang salah, niatnya tidak murni 100% lillahi ta'ala, tapi masih ada embel-embel linnas li ghairillah, ingin dipuji orang, ingin dianggap loman, ya, berharap selain Allah. Maka ini sangat fatal, sangatlah fatal. Sebagaimana kita telah bacakan kepada antum di awal pertemuan kita dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib ini, tentang salahnya niat ya menyebabkan seseorang dilemparkan ke dalam neraka, yang Allah menyebutkan sebagai kadzabta, kau berdusta. Lisan bisa saja mengaku, tapi Allah Ta'ala tidak bisa didustai. Allah Ta'ala maha tahu segala niat kita, segala isi hati kita. Sebagaimana tadi dibaca oleh Imam, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Wahai Rabb kami, Engkau benar-benar mengetahui apa yang kami sembunyikan atau apa yang kami nampakkan. Ya, tidak ada bedanya bagi Allah kita menyembunyikan apapun atau kita menampakkan apapun, Allah tahu. Ya. La yakhfa 'alaika syai'un fil ardi wala fis sama'. La yakhfa 'ala Allah syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada satupun sekecil apapun yang tersembunyi dari Allah, baik di langit-langit maupun di bumi. Tidak yang tersembunyi. Semua nampak bagi Allah. Dan ikhwani rahimakumullah, Allah benar-benar maha mengetahui secara detail apa-apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Ikhwani rahimakumullah, ini adalah sedikit nasihat dari saya untuk diri saya pribadi dan antum semuanya. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.